Kericuhan yang terjadi akibat perdebatan tentang hilangnya Jaro memunculkan banyak pertanyaan di kepala Jaka. Padahal ia baru saja tiba di tempat pengungsian usai mengangkut semua barang dan pakaiannya dari Surau Abah. Belum hilang rasa sedih Jaka yang terpaksa meninggalkan surau karena hasudan Arka yang memfitnah Abah Gufron. Kini Jaka kembali dihadapkan oleh situasi yang membingungkan. Ya, hilangnya Jaro memang misterius. Pasalnya ada dua kelompok warga yang mengaku bersama Jaro di waktu bersamaan. Namun, di antara dua kelompok itu, kebanyakan orang lebih meyakini bahwa Jaro memang terperosok ke dalam jurang. Meski demikian, usaha warga yang mencari jasad Jaro di dasar jurang masih belum membuahkan hasil. Jaka berhasil meredam perdebatan antara dua kelompok yang mempersoalkan kemana hilangnya Jaro itu. Atas permintaan Jaka, para warga pun sepakat untuk menyudahi perdebatan dan memutuskan kembali mencari Jaro esok hari. Namun, di malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, rupanya diam-diam Jaka pergi ke tepi sungai untuk mencari Arka. Dia sangat yakin bahwa hilangnya pemimpin kampung Japati itu pasti berkaitan dengan Arka. Menit demi menit berlalu, namun Jaka tak juga bertemu dengan Arka. Bahkan, ia sempat berteriak menantang Arka agar sosok misterius itu menampakkan batang hidungnya. Suasana malam yang dingin dan gelap mengiringi rasa penasaran Jaka. Anak angkat Ki Jamrong itu belum juga menyerah. Lalu, ia berjalan menuju tepi jurang yang diyakini oleh para warga sebagai tempat di mana Jaro terperosok dan hilang. Di sanalah Jaka mencoba membayangkan apa yang terjadi. Tapi sayang, lagi-lagi Jaka merasa buntu. Ia sama sekali tak bisa menerka apa-apa. Di tengah kebuntuannya itulah Jaka teringat pada sosok Tono yang memiliki naluri tajam dalam menganalisa. Kalau saja Tono ada di sisi Jaka, mungkin teka-teki ini akan lebih mudah terpecahkan. Tapi Jaka enggan menarik kata perpisahan yang kadung ia ucapkan. Jaka sudah bertekad untuk meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan Abah Gufron. Jaka pun kembali ke tempat pengungsian sambil berjalan lunglai. Keesokan harinya, Jaka yang tidur di sisi Ki Jamrong bangun agak siang. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Tak biasanya Jaka kesiangan hingga melewatkan waktu subuh. Mungkin ia kelelahan semalam. Saat Jaka keluar untuk mencuci muka, ia mendapati warga yang berkerumun melingkari seseorang di tengahnya. Ada apa lagi ini? Pagi-pagi begini sudah ribut, ucap Jaka mengacuhkan kerumunan itu sambil berjalan menuju sumber air. Dari kejauhan, tiba-tiba Gendis memanggil Jaka. "Jaka, Jaka, kemarilah!" teriak Gendis dengan wajah sumringah. Nampaknya ada kabar baik yang ingin Gendis sampaikan. Tapi Jaka hanya menoleh sesaat dan enggan menghampiri Gendis. Saat Jaka sedang mencuci muka, Gendis berlari ke arah Jaka. Dasar kebluk, kau pasti bangun kesiangan ya," kata Gendis meledek. "Salahmu, kenapa tak membangunkan aku?" timpal Jaka santai. Kau tahu tidak? Jaro sudah kembali." Jaka yang sedang berkumur-kumur seketika menyemburkan air dalam mulutnya. "Wah, apa katamu?" kata Jaka terkejut. "Iya, masih pagi sekali Jaro tiba-tiba datang sendiri ke tempat pengungsian. Sepertinya dia baik-baik saja," ucap Gendis menjelaskan. Jaka dan Gendis pun segera menemui Jaro yang sempat hilang itu. Dari fisiknya tak ada sedikit pun luka yang diderita Jaro. Pemimpin kampung Japati tersebut terlihat sehat, bahkan sumringah. Para warga pun bergantian satu persatu memeluknya. Kecintaan warga pada sosok Jaro begitu nampak terlihat. Namun, saat ditanya oleh Jaka kemana ia pergi, Jaro belum mau menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. "Tenanglah Jaka, aku baik-baik saja. Nanti aku ceritakan kemana saja aku semalam. Sekarang sebaiknya kita lanjutkan pembangunan jembatan baru kita," kata Jaro, lalu mengajak semua bapak-bapak untuk mulai bergotong royong. Tanpa pikir panjang, Jaka pun manut pada perintah Jaro. Hari itu,
Jaro kembali membagi tugas pada setiap kelompok. Khusus untuk Jaka, Jaro memerintahkannya mencari rotan ke hutan. "Baik Pak Jaro, dengan siapa aku pergi?" tanya Jaka. Lalu Jaro menengok ke sana kemari, mencari orang untuk membantu Jaka. Tapi kelihatannya semua orang sudah sibuk dengan tugas masing-masing. Jaka, apa kau bisa pergi sendirian? Kelihatannya kita masih kekurangan tenaga," ucap Jaro. Jaka tak mungkin menolak perintah Jaro. Ia langsung bergegas berangkat meski hanya sendirian. Saat Jaka mulai jauh meninggalkan kampung Japati, si Jaro diam-diam mengumpulkan warga yang ikut bergotong royong di lokasi pembangunan jembatan. Para warga pun langsung merapat. "Di mana Gendis dan teman-temannya?" tanya Jaro. "Mereka sedang mencari bahan makanan ke kebun," sahut salah seorang warga. Kemudian Jaro mulai berbicara dengan suara pelan. Di momen itu, Jaro bercerita tentang apa yang terjadi padanya selama ia menghilang. Jaro mengaku bahwa dirinya diselamatkan oleh seseorang tak dikenal dan dibawa ke suatu tempat yang asing di matanya. Di sana, Jaro begitu dilayani oleh orang tak dikenal itu. Bahkan, luka akibat terperosok dari jurang pun mampu disembuhkan dalam waktu sekejap. Dari situ Jaro meyakini bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Jaro mengaku berbicara banyak hal dengan orang itu, termasuk penyebab munculnya bencana di kampung Japati. Orang itu menjelaskan bahwa di kampung Japati ada seorang anak pembawa sial yang akan selalu diikuti bencana kemanapun ia tinggal. Jika para warga ingin selamat, maka anak itu wajib dihabisi. Para warga yang mendengarkan penuturan Jaro itu begitu serius menyimak. Di antara mereka ada yang bertanya, "Siapa anak yang dimaksud orang itu?" Sebelum menjawab, Jaro sempat menoleh ke sekitar untuk memastikan tak ada orang yang mendengar percakapannya bersama warga. "Anak itu adalah Jaka," ucap Jaro dengan suara pelan. "Hah? Jadi kesialan yang menimpa kita bersumber dari anak Ki Jamrong?" sahut salah seorang warga yang terkejut. "Shh, jangan berisik. Percakapan ini tak boleh didengar siapapun selain kita," kata Jaro. Para warga pun mangguk-mangguk. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya warga. "Kita habisi Jaka dan buang jasadnya ke gunung." Para warga terdiam sejenak. Tentu saja mereka menolak pemikiran Jaro yang terlalu kejam. Biar bagaimanapun, Jaka adalah bagian dari kampung Japati. Selain itu, para warga juga tak tega bila harus menghabisi Jaka yang hidup sebatang kara. Perdebatan pun tak terelakkan. Namun, kebanyakan bapak-bapak tak setuju dengan usulan Jaro yang terkesan terlalu sadis. Begini saja Pak Jaro, menghabisi seseorang itu dilarang oleh agama. Bagaimana kalau kita usir saja dia dari kampung?" Warga yang lain pun seketika menyetujui usulan itu. Karena tak ingin ricuh, Jaro pun mengiyakannya. "Baiklah, kalau begitu nanti kita pikirkan kapan waktu yang tepat untuk mengusir Jaka," pungkas Jaro, lalu membubarkan kerumunan warga untuk kembali bekerja. Sementara itu, Jaka yang ditugaskan ke hutan berhasil mendapatkan beberapa batang rotan yang siap diangkut. Tapi, tiba-tiba mata Jaka melihat tangan seseorang yang tergeletak di balik semak-semak dengan badan ditutupi ilalang. Ia juga mencium amis darah. Jaka berjalan perlahan ke arah semak-semak. Saat tumpukan ilalang yang menyelimuti tangan itu dibuka, betapa kagetnya Jaka melihat sosok Jaro bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Jaka sempat mundur beberapa langkah ke belakang karena terkejut. Ia terus mengusap-ngusap matanya, memastikan bahwa itu adalah Jaro. "Astagfirullah, Pak Jaro," kata Jaka. Seketika Jaka langsung membersihkan ilalang yang menutupi wajahnya, kemudian memindahkan Jaro dari semak-semak. Jaka membersihkan lumuran darah dengan pakaiannya hingga tak sadar baju yang ia kenakan berubah menjadi merah. Kemudian Jaka mengecek denyut nadinya, dan sepertinya anak Ki Jamrong itu masih melihat tanda-tanda kehidupan.
Pertanyaan besar pun kembali muncul di kepala Jaka. Kalau yang di hadapannya saat ini memang benar Jaro, lalu siapa sosok Jaro yang ada di kampung saat ini? Lalu tiba-tiba Jaka teringat kembali pada Arka. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Jaka langsung mengkerucutkan dugaannya bahwa ini pasti perbuatan Arka. Jaka pun pergi tanpa membawa Jaro yang tak sadarkan diri ke kampung. Ia benar-benar tak sabar ingin membuat perhitungan pada Arka. Tiba di lokasi pembangunan jembatan, mata Jaka langsung menatap tajam ke arah Jaro yang palsu. Jaka pun langsung loncat dari dataran tinggi sambil melayangkan tendangan kungfunya. Prak! Seketika Jaro terpental. Para warga yang menyaksikan kelakuan Jaka yang brutal langsung merembuknya. "Hei Jaka, apa yang kau lakukan?" ucap salah seorang warga. Tapi Jaka sudah tak terkontrol lagi. Meski tangannya ditahan oleh 3 orang bapak-bapak, amukan Jaka tak mampu dibendung lagi. Ia terus menyerang Jaro secara membabi buta, tanpa menghiraukan warga yang mencoba melerainya. Kepalan tangannya yang kuat terus menghantam wajah si Jaro palsu. "Tunjukkan wujud aslimu, berdebah!" ucap Jaka sambil terus melayangkan pukulan. Si Jaro palsu sama sekali nggak ngelawan. Ia hanya merintih kesakitan. Karena khawatir kalau Jaka sampai membunuh Jaro, seorang bapak-bapak pun memutuskan untuk menghantam Jaka dari belakang menggunakan kayu bakar yang masih menyala. Bruk! Jaka pun tersungkur. Warga yang geram pada Jaka berbalik menghajarnya hingga babak belur. "Sepertinya benar apa yang dikatakan Jaro. Kita habisi saja anak pembawa sial ini," teriak salah seorang warga. Semua langsung serentak setuju menghabisi Jaka saat itu juga. Tanpa perlawanan sedikit pun, Jaka harus rela menerima pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari warga yang main hakim sendiri. Beberapa saat kemudian, Gendis datang dan berlari ke arah Jaka bersama teman-temannya. Gendis menarik warga satu persatu. Ia tak percaya dengan apa yang terjadi. Gendis menangis sambil merangkul Jaka yang terbaring lemas. "Istighfar, Pak. Istighfar. Yang kalian pukul ini manusia. Dia bukan hewan. Ada apa dengan kalian?" kata Gendis. Para warga pun sontak terdiam. Teriakan Gendis menyadarkan mereka yang diselimuti nafsu amarah. Jaka yang sudah dalam keadaan setengah sadar pun langsung dibawa oleh Gendis dan kawan-kawannya menuju tempat pengungsian. Sedangkan si Jaro palsu dirawat oleh warga. Di tempat lain, Abah Gufron yang sedang mengawasi Jaka melalui ilmu batinnya mulai merasakan firasat buruk. Abah juga mengendus aura jahat dari sosok Arka yang tengah mengincar Jaka. Ujang dan Tono pun dipanggil. Sepertinya Jaka tak bisa dibiarkan sendiri. Dia sedang menghadapi situasi yang berbahaya, kata Abah. Tanpa berpikir panjang, Tono langsung bersedia menerima tugas dari Abah. Meski Tono sempat kecewa dengan sikap Jaka, namun jauh di lubuk hatinya, ia tetap mengharapkan Jaka untuk kembali ke surau. Sebelum berangkat, Abah membekali Tono dengan sedikit informasi tentang situasi di kampung Japati. Misi kali ini berbeda dengan Megabodas. Kamu harus lebih berhati-hati. Sosok yang kamu hadapi lebih sakti dari Datuk Wira, kata Abah. Ujang langsung merespon ucapan Abah. "Maaf Bah, apa saya boleh menemani Tono?" serobot Ujang. Abah dengan tegas melarang Ujang. "Ikuti saja arahan Abah. Kita tak boleh gegabah," kata Abah. Ujang pun menundukkan kepalanya. Kalau Abah sudah berkata demikian, itu pertanda bahwa situasi di kampung Japati memang mencekam. Kemudian Abah kembali menjelaskan pada Tono bahwa saat ini ada seseorang yang memiliki kemampuan gaib yang mencoba menyebar fitnah dan membuat kegaduhan di tengah penduduk kampung Japati. Tapi Abah belum bisa memastikan maksud dan tujuan si penyebar fitnah itu. Bisa dipastikan sosok itu masih memiliki keterkaitan dengan Rimba. Abah juga memberitahu Tono kalau Jaka sedang terluka dan dirawat oleh Gendis.
Tono sedikit kaget mendengar nama Gendis, tapi ia enggan bertanya pada Abah. Intinya, kali ini Tono ditugaskan untuk menjauhkan Jaka dan Gendis dari Arka. Ingat Tono, jika kau sudah menemukan Jaka dan Gendis, segera bawa mereka semua ke surau. Pungkas Abah lalu meniup ubun-ubun Tono dengan membawa persenjataan seadanya. Tono pun berangkat siang itu juga. Agar tak dicurigai siapapun, Tono berpakaian ala petani dengan topi caping di kepalanya. Kita kembali ke kampung Japati. Suasana di tempat pengungsian menjadi canggung. Tak ada satupun warga yang peduli pada Jaka. Gendis melakukan ritual pengobatan dan Jaka pun perlahan tertidur setelah diberi obat penenang. Gendis, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya salah satu temannya. Jangan tanyakan hal itu. Aku juga tak mengerti kenapa para warga begitu tega menghakimi Jaka sedemikian brutalnya. Jawab Gendis kebingungan. Di tengah percakapan itu, seorang warga meminta Gendis keluar tenda. Rupanya, Gendis dan pasukannya sudah ditunggu oleh beberapa orang perwakilan warga di luar. Di momen itu, para warga menginterogasi Gendis dan teman-temannya. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja para warga menanyakan tentang keterkaitan Gendis dengan Jaka. Bahkan, mereka juga menuduh Gendis sebagai komplotan jahat yang merekayasa bencana di kampung Japati. Sebenarnya apa yang kau cari dari kampung Japati? Tanya salah seorang warga. Gendis yang benar-benar kebingungan tak tahu harus menjawab apa. Teman Gendis pun merasa tersinggung dengan tuduhan para warga. Apa alasan kalian menuduh kami sebagai penjahat? Bukankah kami sudah membantu kalian selama ini? Kata teman Gendis. Tak usah berpura-pura lagi. Kami sudah tahu semuanya. Bukankah kalian orang-orang suruhan Abah Gufron yang datang untuk menguasai kampung kami? Ucap salah seorang warga. Perdebatan berlangsung panas. Gendis berkata bahwa dirinya gak pernah bertemu Abah Gufron. Tuduhan demi tuduhan yang dilayangkan para warga pun berbuntut pada pengusiran Gendis dan pasukannya. Sebaiknya kalian tinggalkan saja kampung kami. Bawa Jaka bersama kalian. Kami tak ingin melihat anak pembawa sial itu di kampung kami. Ucap salah seorang warga. Karena tak ingin kericuhan berlanjut, Gendis akhirnya mengalah dan bersedia meninggalkan kampung Japati. Beberapa teman Gendis sempat geram dengan keputusan Gendis karena menurut mereka, jika Gendis mengalah itu sama saja dengan menerima tuduhan-tuduhan para warga yang dilayangkan pada mereka. Sudahlah, pasti ada sesuatu yang tak beres di sini. Sementara kita turuti dulu kemauan para warga, bisik Gendis pada pasukannya. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kampung Japati. Jaka yang masih tak sadarkan diri juga dibawa menggunakan tandu. Saat tiba di tengah hutan yang berjarak tak begitu jauh dari tempat pengungsian, tiba-tiba Jaka tersadar. Gendis, di mana ini? Ucap Jaka. Gendis dan pasukannya pun berhenti sejenak dan menurunkan Jaka dari tandu. Tenang Jaka, kau akan baik-baik saja, ucap Gendis. Karena mempertimbangkan kondisi Jaka yang belum pulih, Gendis memutuskan untuk mendirikan tenda darurat dan bermalam di sana. Awalnya Jaka ngamuk dan kekeh ingin kembali ke tempat pengungsian lantaran Ki Jambrong masih dalam keadaan kritis. Tapi Gendis mencoba mengingatkan Jaka untuk tetap bersikap tenang. Jaka, kita harus berpikir jernih menghadapi situasi ini. Jaka pun terdiam. Secara perlahan, Gendis mulai menanyakan penyebab para warga menghakimi Jaka. Anak angkat Ki Jambrong itu pun mulai bercerita semua kejanggalan yang ia temui tadi. Gendis seketika terkejut saat Jaka berkata bahwa Jaro yang berada di tempat pengungsian bukanlah Jaro yang asli. Apa maksudmu Jaka? Tanya Gendis. Lalu Jaka melanjutkan bahwa ia menemukan Jaro yang asli tergeletak di hutan dalam keadaan tak sadarkan diri. Apa dia masih hidup? Tanya Gendis. Entahlah Gendis, tapi aku masih bisa merasakan denyut nadinya, jawab Jaka. Kita harus membawa Jaro yang asli ke kampung, lanjut Jaka. Namun, karena sebentar lagi gelap, Gendis menyarankan untuk mencari Jaro yang asli esok pagi. Jaka lalu berspekulasi bahwa semua keanehan yang terjadi adalah perbuatan Arka.
Dengarkan aku Gendis. Kita semua sedang diteror oleh seseorang bernama Arka. Cepat atau lambat, dia pasti akan menghabisi kita semua, kata Jaka. Di malam harinya, dua anak buah Gendis berjaga di luar tenda sambil menyalakan api unggun. Sementara Jaka dan Gendis terlihat masih berdiskusi untuk menyusun rencana di esok hari. Lalu, tiba-tiba Gendis bertanya soal Ujang dan Tono. Jaka, apa tak sebaiknya kau meminta bantuan pada dua sahabatmu? Tanya Gendis. Jaka terdiam. Jangan sebut dua nama itu lagi. Mereka bukan sahabatku saat ini, jawab Jaka. Gendis merasa aneh mendengar jawaban Jaka. Kau ada masalah apa, Jaka? Biar bagaimanapun, di saat genting seperti ini, kita butuh kekuatan mereka untuk melawan Arka, ucap Gendis. Sudahlah Gendis, kita harus istirahat. Banyak hal yang harus kita kerjakan esok pagi, sahut Jaka, lalu berbaring membelakangi Gendis. Saat Gendis hendak meninggalkan Jaka, tiba-tiba dua anak buah Gendis yang berjaga di luar berteriak, "Woi, mabur si Ajurig, mabur!" Sontak saja Jaka dan Gendis segera keluar. Dua anak buah Gendis terlihat sedang mengusir sesuatu menggunakan sebatang ranting yang terbakar. "Hei, apa yang terjadi?" tanya Gendis. Saat disorot menggunakan obor, rupanya ada seekor ular yang mendekati mereka. Kemudian Jaka mencekik ular itu dan melemparnya. Jaka dan Gendis pun menertawai tingkah anak buahnya yang ketakutan. Ia menceramahi mereka untuk tidak membuat kegaduhan. Akan tetapi, kejadian aneh kembali terjadi. Api unggun tiba-tiba padam seperti disiram air. Keadaan menjadi gelap gulita. Jaka dan Gendis pun mulai panik. "Tiarap, semuanya tiarap!" teriak Jaka. Tanpa diduga, dua anak panah meluncur dan berhasil mengenai kaki anak buah Gendis. Tak lama kemudian, beberapa pasang mata berwarna merah menyala muncul di sekitar tenda. Angin yang tenang berubah menjadi riuh. Tenda yang terpasang pun hancur porak-poranda. Jaka dan Gendis berpegangan pada batang pohon. Situasi seketika berubah mencekam. Beberapa pasukan Gendis yang tidur di dalam tenda ikut melayang tersapu angin. Semua orang jadi terpencar. Beberapa saat kemudian angin kembali tenang. Di tengah kepanikan itu terdengar suara tawa yang misterius. Jaka lalu berdiri sambil memapah Gendis. Anak angkat Ki Jamrong itu mengawasi beberapa pasang mata yang menyala di sekitar. "Jumlah mereka sangat banyak, Jaka. Kita harus lari," kata Gendis. Tapi Jaka menolak permintaan Gendis. "Kau pergi saja dari sini. Selamatkan semua anak buahmu. Aku akan mengalihkan perhatian mereka," perintah Jaka. "Tidak, Jaka. Aku tak akan pergi tanpamu," jawab Gendis. Kemudian Jaka melepaskan tangan Gendis. Ia berjalan mendekati beberapa pasang mata yang menatap ke arahnya. "Arka, keluar kau berdebah!" teriak Jaka. Tak lama kemudian terdengar alunan gamelan yang menjadi tanda kemunculan Arka. Api unggun tiba-tiba menyala lagi dengan sendirinya. Beberapa makhluk aneh pun menampakkan wujudnya di hadapan Jaka. Jreng-jreng. Apa yang akan terjadi pada Jaka? Apakah duel antara Jaka dan Arka akan segera terjadi? Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.